kita akan mengerjakan atau memberikan panduan kepada kalian untuk transaksi tanggal 26 Januari 2022. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah atas pengiriman pesanan pada tanggal 24 dan 25 Januari. Jadi pengiriman pesanan itu memang dilakukan menggunakan ini ya, surat perintah atau delivery ordernya 2 kali, 2 dokumen, tapi ditagihkan dalam satu waktu di tanggal 26 Januari. Untuk itu, kita bisa masuk ke Accurate Online. Dalam Accurate Online, kita bisa pilih penjualan. Di modul penjualan, kita bisa memilih modul faktur penjualan. Lalu setelah itu, pada faktur penjualan, kita tuliskan Berkah Abadi, dan setelah itu kita tuliskan atau kita isikan tanggalnya 26 Januari 2023, dan kita ambil data dari pengiriman, yaitu pengiriman di tanggal 24 maupun pengiriman di tanggal 25. Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya dimasukkan. Lalu kita klik lanjut. Dan setelah kita klik lanjut di situ, tidak ada informasi apapun lagi. Kita lihat di informasi lainnya juga sudah jelas semuanya. Kita bisa klik simpan. Setelah kita melakukan penyimpanan, kita bisa lihat list hasil dari pengelolaan transaksi di tanggal 26 melalui faktur atau penagihan ya, melalui faktur penjualan. Kita bisa lihat jurnal yang dibuat, yaitu piutang usaha senilai 33 juta sekian pada PPN keluaran dan penjualan. Lalu HPP pada barang yang terkirim. Nah, kenapa HPP-nya bisa 2 kali? Ini dikarenakan untuk HPP ini karena tadi ada 2 pengiriman barang ya. Nah, terus setelah itu, setelah selesai, kita sekarang masuk di tanggal 26 Januari. Di tanggal 26 Januari yang berikutnya, perusahaan menerima deposit dari CV Utama sebesar 6.500.000 dan CV Utama Jaya ini membayar melalui transfer. Dan deposit ini digunakan untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Maka dari itu berarti pada informasi ini kita bisa melihat ke Accurate Online. Lalu kita bisa klik di bagian penjualan, di menu atau di modul uang muka penjualan. Kita pilih. Lalu setelah itu pelanggannya adalah Utama. Dan setelah itu kita bisa klik isikan ya tanggal transaksi, yaitu 26 Januari 2023. Lalu di sini kita bisa isikan nomor SO. Di sini tidak ada informasinya atau tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada informasinya nomor SO, dan uang muka di sini kita tuliskan 6.500.000. Seperti ini. Nomor PO juga tidak diinformasikan karena memang ini belum ditentukan dia akan mengapply untuk purchase order yang mana atau sales order yang mana, misalnya seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa lihat di informasi lainnya tidak ada dan tidak perlu dituliskan alamatnya apa, begitu ya. Nah, karena kita menerima deposit, kita bisa klik di bagian proses dan klik pembayaran. Di situ jelas 6.500.000 dan kita hitung nilai pembayaran. Sehingga setelah masuk tanggal bayarnya jangan lupa
dituliskan 26 Januari 2023. Oke, setelah itu di 26 Januari 2023 kita bisa klik simpan. Untuk itu kita bisa lihat di uang muka penjualan listnya lunas ya, tapi kita bisa lihat jurnalnya seperti apa. Piutang pada uang muka penjualan. Lalu setelah itu pada penerimaan penjualan kita cek di listnya, yaitu ini pada saat pembayarannya, maka jurnalnya adalah Bank Mandiri pada piutang usaha, seperti itu. Oke. Berikutnya untuk transaksi tanggal 27 Januari, di mana CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail yang sudah kalian bisa baca, dan setelah itu kita langsung masuk ke Accurate Online. Oke, setelah kita menerima uang muka penjualan, sekarang CV Utama Jaya memesan kepada kita klik penjualan, lalu setelah itu kita klik di bagian pesanan penjualan atau modul pesanan penjualan. Di pesanan penjualan ini kita bisa lihat di situ CV Utama Jaya. Tanggalnya adalah 27 Januari 2023. Lalu setelah itu kita bisa mengisikan itemnya adalah kursi kerja sebanyak 45 unit atau 45 pieces, dan ini belum dijelaskan ya di gudang yang mana. Kita bisa klik lanjut. Lalu setelah itu kursi bar, kita isikan kuantitasnya 75 unit. Lalu setelah itu sudah selesai ya, tidak ada informasi apapun selain ini, maka kita bisa klik simpan. Nah, kalau misalnya nanti pada saat faktur kita baru bisa apply pesanan penjualan tersebut dengan uang muka yang sudah ada. Kita klik simpan terlebih dahulu. Di sini tidak akan ada jurnal dan kita bisa ke tanggal 28 Januari. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Atas tagihan ini CV Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan. Maka kita bisa masuk ke Accurate Online lagi. Lalu setelah itu kita bisa masuk atau mengklik modul penjualan. Lalu setelah itu kita masuk ke faktur penjualan, dan dari faktur penjualan ini kita bisa lihat ya untuk CV Utama Jaya. Tanggal 28 Januari 2023. Kita ambil dari pesanan CV Utama Jaya 27 Januari 2023. Kita klik lanjut. Lalu setelah itu jangan lupa kita juga harus mengambil uang muka. Nah, uang muka dari CV Utama Jaya. Nah, seperti ini. Kita klik di bagian ambil dan kita klik uang muka. Sudah jelas di situ ada uang muka Rp6.500.000. Setelah itu kita bisa lihat ya bahwa ketika mengirimkan barang ini sekaligus tagihannya,
Di situ informasi lainnya jelas bahwa, mohon maaf, di situ dijelaskan bahwa barang-barang ini diambilkan dari gudang depan. Nah, kita klik gudang depan dan kita ubah. Lalu kita save atau kita simpan seperti itu. Oke, berikutnya kita ke tanggal 28 yang berikutnya ya. Jadi perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut, dan juga atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2% dan pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 29 Januari 2023. Untuk itu, teman-teman, berarti kita harus memastikan bahwa fitur untuk faktur di muka yang mendahului pengiriman itu sudah dicentang. Kita akan masuk ke Accurate Online, dan di situ kita pastikan terlebih dahulu melalui setting atau pengaturan, lalu ke preferensi, dan setelah kita masukkan ke preferensi, kita klik fitur, dan di bagian penjualan maka kita sudah pastikan bahwa faktur di muka yang mendahului pengiriman ini telah dicentang. Kalau sudah, kita klik simpan, dan kita sekarang bisa melakukan transaksi di tanggal 28 Januari yang kedua. Perhatikan, berarti kita harus masuk ke modul penjualan. Kita klik faktur penjualan dari CV Inti Makmur di situ. Jadi untuk pelanggan kita cari Inti Makmur. Oh, berarti ini Inti Makmur belum masuk ke kontak ya, sehingga kita tuliskan dulu CV ya. Jadi kita tuliskan dulu CV Inti Makmur. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpan CV Inti Makmur ini menjadi pelanggan baru kita. Dan setelah itu tanggal, jangan lupa diisikan tanggal 28 Januari 2023. Setelah itu atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur. Kita cek dulu barangnya. Itemnya adalah kursi kaca sebanyak 25 unit atau 25 pieces ya. Dan setelah itu kita klik lanjut. Berikutnya untuk kursi bar sebesar atau sejumlah 70 pieces. Oke, kita klik lanjut. Setelah itu, atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Jadi ini kita isikan diskon faktur sebesar 2%. Berikutnya, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Setelah itu, maka pelanggan harus melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian barangnya baru akan dikirim. Sehingga kita klik info lainnya dan kita klik ya untuk faktur di muka yang mendahului pengiriman. Dengan demikian, untuk info pengiriman kita bisa tuliskan saja barang akan dikirim tanggal 29 Januari 2023 sesuai dengan yang ada di soal ya. Kalau sudah semuanya sudah dimasukkan informasi-informasi tersebut, maka kita bisa proses pembayaran. Nah, ketika kita lihat di sini stok yang dijual dari barang kursi kaca tidak mencukupi dan stok yang dijual dari barang kursi bar tidak mencukupi, maka kita lihat dulu. Berarti biasanya dia akan diminta untuk mengambil dari gudang yang lain. Kita pastikan dari CV Inti Makmur. Ini karena ada ini sudah terlihat ya, ada stok 0, maka biasanya di sini gudangnya, berarti kita coba ganti. Nah, di sini ada stok 100. Lalu setelah itu ini juga seperti itu ya kayaknya. Ada stok hanya 10, maka kita bisa ganti ke gudang depan. Nah, kalau sudah kita coba simpan dulu, kita proses pembayaran. Maka kita harus memasukkan
faktur yang diterima di muka atau faktur di muka ya. Banknya adalah Mandiri. Lalu setelah itu nilai pembayarannya kita isikan semuanya. Tanggal pembayarannya adalah di tanggal 28 Januari 2023. Oke, setelah itu kita bisa klik simpan. Dengan demikian, pada faktur yang pertama tadi kita bisa lihat capnya lunas ya. Jurnalnya adalah seperti ini. Piutang usaha, diskon penjualan pada PPN keluaran dan penjualan, lalu HPP pada barang yang terkirim, karena asumsinya barang memang belum diambil dari gudang ya. Terus setelah itu pada saat penerimaan pembayaran, maka jurnal yang dapat dilihat. Nah, seperti ini, Bank Mandiri pada piutang usaha. Dengan demikian, maka barangnya baru bisa dilakukan pengiriman. Nah, di tanggal 29 Januari, perusahaan baru melakukan pengiriman barang. Nah, berarti kita klik kembali ke Accurate Online, lalu kita klik bagian penjualan dan kita bisa mengirimkan pesanan. Di pengiriman pesanan ini kita mengirim ke, lalu setelah itu tanggalnya adalah 29 Januari 2023. Lalu setelah itu pengirimannya menggunakan mobil box, dan setelah pengirimannya menggunakan mobil box, kita bisa mengambil dari faktur di muka. Mengambil dokumen faktur di muka, kita klik search, lalu setelah itu kita klik yang tertanggal 28 Januari, kita klik lanjut. Setelah itu ini dipastikan bahwa tadi sudah selesai ya semuanya ya, maka bisa diklik simpan. Dengan demikian, untuk tanggal 29 Januari, jurnal yang dibuat dari pengiriman pesanan adalah barang terkirim, lalu beban pokok penjualan pada persediaan barang. Oke, di tanggal 30 Januari berarti kita bisa fokus ke tanggal 30 Januari sekarang. Kita lihat soal di tanggal 30 Januari. Perusahaan menerima pelunasan PT Sentosa dengan giro Bank Mandiri. Maka kita masuk ke Accurate Online dan di sini kita menerima pelunasan. Ketika kita menerima pelunasan, kita tuliskan terlebih dahulu nama pelanggannya adalah PT Sentosa dan kita pilih Bank Mandiri. Lalu setelah itu kita tuliskan atau kita isikan tanggal penerimaan pembayaran, dan setelah itu kita bisa mengambil data dari PT Sentosa. Kita lihat di sini PT Sentosa ini invoice-nya yang akan dibayar adalah 11245 dan juga 3390. Kita cek di faktur yang belum lunas. Ini ya. Jadi PT Sentosa punya 3 faktur, tapi yang akan dibayar adalah di 11245 dan juga 3390. Kita klik lanjut. Dan setelah kita klik lanjut di situ, maka kita melakukan pelunasan. PT Sentosa ini melakukan pelunasannya melalui cek giro dengan nomor ceknya adalah CG 779001 dan juga tanggal ceknya ini jatuh temponya adalah 10 Februari 2023. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lihat di situ hitung nilai pembayarannya dan kita klik simpan. Dengan demikian, jurnal yang dibuat pada tanggal 30 Januari adalah sebagai berikut untuk penerimaan penjualan Bank Mandiri pada piutang usaha. Lalu kita bisa lihat di tanggal 31 Januari. Perusahaan menerima pelunasan CV berkah abadi atas invoice tanggal 9. Jadi kita langsung masuk saja sekarang ya, ini melalui transfer dan ada kelebihan pembayaran. Untuk itu, karena kita memiliki kelebihan pembayaran,
maka kita harus menggunakan fitur retur kredit untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Kita kembali ke Accurate Online, maka kita sekarang bisa menerima pelunasan. Kita lihat di sini, kalau misalnya ada pelunasan berarti kita melakukan memilih modul menerima penjualan. Lalu setelah itu di sini kita berikan keterangan berkah abadi, dan setelah itu kita klik tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2023, dan setelah kita isikan tanggal pembayaran, kita klik ambil dari invoice tanggal 9, invoice di tanggal 9, yaitu yang ini ya, yang ada di tengah ini. Setelah itu kita klik lanjut, dan setelah kita klik lanjut, maka kita pastikan terlebih dahulu metode bayarnya adalah dengan transfer, namun pembayarannya adalah sebesar 15 juta. Untuk itu dari 15 juta ini kita harus klik untuk distribusi nilai pembayaran, dan setelah itu dari distribusi nilai pembayaran ini, lihat dulu di situ, silahkan klik lanjut. Dari lebih bayar ya, sudah ada keterangan di sini ada kelebihan pembayaran, kita klik simpan. Dari situ kita lihat ada kelebihan pembayaran dan kita klik di bagian lanjutkan, dan setelah itu di data baru kita klik kembali pelanggan tadi, yaitu berkah abadi. Nah, dari berkah abadi ini kita memilih banknya adalah Bank Mandiri, dan setelah itu kita pastikan tanggalnya adalah tanggal 31 Januari 2023, dan kita klik bagian kredit. Nah, di kredit ini kita bisa klik retur kredit seperti itu ya. Lalu setelah kita klik retur kredit, setelah itu kita cek bahwa sisa kredit atau kelebihan pembayarannya adalah 5.647.700 rupiah. Maka kita bisa kita isikan nilai pembayarannya sebesar 5.647.700 rupiah. Setelah itu kita klik hitung nilai pembayaran, dan setelah itu kita simpan. Dengan demikian kalian bisa lihat bahwa untuk pembayaran ini tadi, untuk pengembalian atau retur kredit ini tadi, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Mengembalikan piutang usaha ya, jadi piutang usaha pada Bank Mandiri, seperti itu. Baik, dengan demikian berarti pembahasan terkait modul penjualan sudah selesai. Berikutnya kita bisa fokus untuk mengelola fitur persediaan.